Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan Ustadz Samsudin. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ada channel YouTube, bagus banget. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan juga subscribe. Samsudin SHI, insya Allah berkah. Amin ya. Yang keempat, hartamu dibersihkan dengan infak sodako. Bapak Ibu sekalian, harta itu dibagi tiga. Satu, ada harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran, mohon maaf. Yang kedua, harta yang disimpan, ujungnya jadi tabungan. Kalau kita mati, jadi apa? Jadi warisan. Kalau anak kita soleh, jadi kebaikan. Kalau anak kita salah, jadi rebutan, sengketaan. Betul, Ji? Betul. Tapi ada yang ketiga, harta yang disedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan mengantarkan kita untuk berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum ajal menjemput kita, ketika kita diizinkan oleh Allah mendapatkan harta, sedekahkan harta kita di jalan Allah. Tidak usah banyak. Yang penting secukupnya kita punya bekal untuk kembali kepada Allah. Salah satunya yang harus kita siapkan adalah sodako jariyah. Sodako apa? Jariyah. Ustaz, apa itu sodako jariyah? Sodako jariyah itu sodakoh yang kita keluarkan waktu hidup, tapi pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Kenapa bisa, Ustaz? Iya, karena sodakohnya dimanfaatkan dalam hidup. Salah satu sodakoh yang bisa kita manfaatkan adalah apa? Sodakoh Al-Quran, wakaf Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta, kemudian harta itu diberikan Al-Quran, kemudian Al-Quran ini dibaca, diberikan kepada santri penghafal Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Ustaz mau tanya, kalau santri yang menghafal Quran, baca Al-Qurannya lama atau sebentar? Sekali atau berkali-kali? Orang kalau menghafal Quran, bacanya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Maka selama Al-Quran itu dibaca, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya mengalir. Kenapa? Karena Al-Quran ini dibaca. Bayangkan, 1 huruf 10 pahala kebaikan. Kalau kita membeli Quran 10, 20, kemudian dibacakan oleh 20 santri, 30 santri, dengan izin Allah, nanti dia jadi dewasa, jadi imam, jadi ustaz, jadi ulama, maka dia menyampaikan pesan Al-Quran yang Qurannya dibelikan oleh kita. Alhamdulillah. Maka salah satunya kita bisa berniat sodako jariyah untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Atau untuk kita sebagai bekal menuju kematian. Termasuk untuk anak-anak kita yang mungkin sudah kembali kepada Allah. Ustaz, dari kampung dulu Ustaz, sama. Saya besar anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SMP. Ibu saya meninggal selepas saya SMA. Saya dapat sekolah di pesantren, kemudian sekolah S1, S2, S3. Semuanya dikasih kesempatan beasiswa dari orang. Ustaz belum sempat berbuat baik sama orang tua karena ditinggal masih kecil. Maka bagaimana caranya Ustaz? Apa yang Ustaz lakukan? Dengan izin Allah hari ini, Ustaz berdakwah, berceramah, bertausiah. Ustaz berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi hadiah untuk orang tua saya yang ada di alam kubur. Saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi kado untuk orang tua kita di alam kubur. Dan salah satu hadiahnya adalah wakaf Al-Quran. Ustaz menghafal Quran, Ustaz belajar Quran, Ustaz sedekahkan Al-Quran. Jadi kalau ada yang dibaca Al-Quran dari sedekah kita, insya Allah itu akan sampai untuk orang tua kita di alam kubur. Semoga kita yang masih punya orang tua, sayangi orang tua kita. Muliakan orang tua kita.
Tapi jika yang sudah tidak ada, sama seperti ustaz, doakan orang tua kita. Lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Dan sedekahlah, niatkan untuk orang tua kita. Insya Allah, jika itu yang bisa kita hadirkan, kita akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini. Harta tidak akan dibawa mati, tapi tergantung bawanya seperti apa. Karena ada orang yang dilapangkan kuburnya, karena apa? Karena sedekahnya. Ada orang yang diringankan hisab kuburnya, karena apa? Karena sedekahnya. Apalagi sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Salah satunya wakaf Al-Quran. Semoga kehadiran Ustaz siang ini memberikan pencerahan sekaligus pengingat yang bisa melembutkan hati kita.